Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagian privasi dari Trema. Nah, kita mulai dari sync kontak. Apa fungsinya sync kontak ini? Jadi, ketika Anda sudah menyimpan beberapa kontak yang mungkin saja terhubung ke aplikasi Trema seperti yang sudah saya jabarkan di pembahasan sebelumnya. Apabila ada pengguna yang menambahkan nomor handphone atau email, atau juga nomor handphone dan email ya dua-duanya ditambahkan atau salah satu saja misalnya, maka ketika Anda menyimpan kontak milik orang itu ya yang sudah menambahkan tadi email dan nomor telepon, maka ini akan tersinkronisasi. Jadi verifikasi levelnya itu naik ya menjadi kuning. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu lanjut lagi ke bagian block unknown. Block unknown ini sendiri adalah jadi apabila ada seseorang yang tahu tentang PIN Anda ya, akan tetapi ini orang misalkan nyepam gitu ya, maka solusi sementaranya tidak perlu memblokir orangnya, cukup menyalakan block unknown saja seperti gini. Nah, dia akan berubah tuh. Jadi yang bisa mengirimkan pesan itu hanya orang-orang yang sudah ditambahkan kontaknya oleh Anda. Nah, selain daripada itu, dia tidak bisa mengirimkan pesan. Jadi, tanpa harus memblokir kontak orang yang melakukan spam, maka eh, orang orang tersebut pesannya tetap akan terkirim ya ke server Trema, tapi server Trema itu tidak meneruskannya kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasannya Trema ini sendiri spamnya sangat jarang atau mendekati tidak ada ya. Jadi fitur dari block unknown ini sendiri adalah suatu hal yang sekiranya opsional apabila Anda hanya ingin untuk menggunakan Trema dengan kontak Anda, maka Anda bisa memilih ini ya, atau sebagai proteksi spamnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada send, read, receive. Nah, jadi berbeda halnya terhadap send typing indicator. Nah, kalau send, read, receive ini jika kita mengaktifkan ini, maka pengguna yang lain bisa melihat apakah kita sudah membaca pesan yang dikirimkan olehnya atau belum. Nah, apabila kita mematikan ini, maka orang lain tidak bisa membaca kapan kita membuka atau membaca daripada pesan yang dikirimkan olehnya ke kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berbeda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu misalkan kita mematikan send, read, receive nih. Nah, kalau di WhatsApp kita nggak bisa melihat read, receive orang lain jika kita mematikan send, read, receive-nya ini gitu. Tapi jika di Trema ya, seandainya kita mematikan read, receive dan penerima atau kontak yang lain mengaktifkan send, read, receive ini, maka kita tetap bisa melihat read, receive orang lain sekalipun read, receive kita mati. Nah, itulah canggihnya ya daripada Trema itu sendiri. Privasi ditentukan oleh penggunanya masing-masing, jadi bukan ditentukan oleh sistemnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut send typing indicator. Nah, send typing indicator ini sendiri ketika kita ingin mengirimkan sesuatu ya, misalkan kita lagi chattingan nih sama orang lain. Nah, orang lain bisa melihat gitu bahwasannya kita lagi ngetik nih, lagi ngetik pesan. Nah, itu dia ada titik-titik-titik ya. Kalau di Trema itu dia ada naik turun lah, kurang lebihnya begitu. Nah, itu dia sedang mengetik tuh gitu ya kan. Nah, ini terserah sih, ini bisa dinyalain atau dimatikan ya. Kalau misalnya untuk
keperluan privasi, lebih baik matikan saja send typing indikatornya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu ini adalah sistem secara global ya. Kalau misalnya Anda ingin menetapkan per kontak itu bisa gitu. Jadi misalkan kontak A bisa terima read receipt dan typing indikator nyala gitu. Akan tetapi di kontak B read receipt dan typing indikator dimatikan. Itu bisa kalau di Trema. Nah, itulah canggihnya Trema. Ini tidak akan Anda temukan di WhatsApp fitur ini. Lalu lanjut ya. Di sini list ya, exclusion list. Jadi ini itu adalah untuk ya. Jadi misalkan ini adalah daftar pengecualian terhadap kontak ya. Daftar pengecualian kontak ini di sini ini maksudnya adalah ketika kita ingin untuk tidak melakukan sinkronisasi kontak ya, kurang lebihnya begitu. Jadi kita bisa menambahkan ya eh, alih-alih memblokir ya, kita bisa menambahkan exclusion list ini di sini, kurang lebihnya begitu. Ini adalah fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting sih ya. Eh, Jatuhnya itu lebih kepada soft block ya, bukan ngeblokir permanen tapi soft block gitu. Jadi ketika kita menambahkan exclusion list ini di sini untuk sementara waktu, jadi kita bisa ini ya, bisa menambahkan untuk sementara dan bisa mencabut lagi gitu apabila diperlukan gitu ya. Jadi soft block ya. Nah, kalau ini ya blok kontak di sini adalah benar-benar diblokir secara total ya, kurang lebihnya begitu. Jadi pesan dari ID yang didaftarkan di sini ini akan di-ignore ya, baik itu teleponnya maupun pesan chatnya itu tidak akan masuk gitu ya. Ini sudah masuk ke hard block ya. Kalau yang tadi soft block ya, exclusion list, kalau ini adalah hard blocknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ya. Di bagian other, di sini ada no thumbnail and screenshot gitu. Jadi di sini ini fungsinya adalah untuk supaya apabila gini ya, ketika Anda ke app switcher ya atau recent apps di sini misalkan, nah di sini Anda masih bisa melihat nih ini ada tulisan ya, masih kelihatan gitu aplikasi Tremanya gitu. Akan tetapi jika ya kita aktifkan ini, nah maka ini nggak bisa nih di screenshot, ini nggak bisa gitu ya, kurang lebihnya begitu. Nah ini saya nggak tahu nih kalau misalkan rekaman ini bekerja atau tidak, nah, kurang lebihnya nggak tahu. Nah ini di sini memang masih muncul sih ya, karena mungkin saya sedang merecord ya, sedang merecord screen, maka ini aplikasinya nggak tertutup secara sempurna, kurang lebihnya begitu. Nah, lanjut di bagian bawah di sini ada request incognito keyboard. Jadi apabila Anda menggunakan handphone dengan keyboard bawaan seperti keyboard dari Google, itu dia akan mengirimkan query secara online ya, secara tidak sengaja ya, kurang lebihnya seperti itu untuk pengumpulan data dan sebagainya. Nah, di sini Anda bisa menyalakan ini ya, request incognito keyboard. Jadi kata-kata yang Anda ketik itu tidak dikirimkan datanya melalui keyboard. Nah, ini adalah fitur yang Anda tidak akan temukan di WhatsApp. Nah, lalu bawahnya direct share ya. Apa itu direct share? Jadi ini untuk menampilkan ya recent chat ketika ingin berbagi ya dari aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi semacam misalnya saya ingin membagikan pesan, namun saya sedang membuka aplikasi lain ya, maka itu bisa diaktifkan dari direct share ini. Namun kalau misalnya ini dimatikan, maka fitur bagikan itu tidak akan muncul di aplikasi tersebut ya, aplikasi pihak ketiga lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah,
Kurang lebih itu saja ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.